Selamat pagi saudara, saya Paskalis Siswari kembali menjumpai Anda di segmen Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saudara, katanya nih ya, kalau kita bahagia, imunitas seseorang itu bisa meningkat. Nah, kalau imunnya meningkat, virus katanya susah nih masuk ke tubuh. Itu yang jadi alasan pemerintah DKI Jakarta mengizinkan bioskop buka kembali agar masyarakat ibu kota happy bisa nonton bioskop. Tapi nggak hanya soal kebahagiaan itu sebenarnya alasannya. Ada juga alasan ekonomi di balik dibukanya bioskop. Nah, hari ini kami akan bahas layar terkembang, pendapatan berkembang. Ini tanda tanya ya masih ya, karena sebenarnya belum terbukti dan belum bisa kita lihat datanya. Benarkah bioskop ini, pembukaan bioskop jadi salah satu faktor untuk bisa menambah pendapatan DKI Jakarta yang sesungguhnya seret gara-gara pandemi ini. Tapi dengan adanya pro dan kontra yang muncul dengan pembukaan bioskop ini, kita update dulu saudara angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Jadi kemarin update yang terbaru adalah untuk tingkat kematian per pekan di ibu kota adalah 116. Sementara di hari kemarin juga ada rekor yang terjadi di DKI Jakarta untuk kasus baru per 27 Agustus. Jadi kalau di total saudara, sekarang DKI Jakarta total kasus positif COVID-19 adalah 36.462. Nah, ini juga membuat seluruh wilayah Jakarta adalah zona merah. Angka ini dengan catatan jumlah pemeriksaan kasus COVID-19 harian di seluruh Indonesia, berarti DKI Jakarta salah satunya, masih di bawah standar WHO. Ingat ya, masih di bawah standar. Karena Indonesia baru mencapai 35,6% dari standar. Masih di bawah standar aja, angkanya sudah mencapai rekor baru. Nah, kalau melihat lagi, kita balik ke soal bioskopnya. Jadi tren menonton masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir ini memang terus berkembang, naik terus setiap tahunnya. Melihat dari jumlah layar bioskop dari tahun 2019 ke 2020 ini bertambah dari 1.918 menjadi 2.051 layar bioskop untuk di seluruh Indonesia. Sementara jumlah bioskopnya juga meningkat. Di 2019 ada 371 bioskop. Nah, tahun ini meningkat menjadi 405 bioskop di seluruh Indonesia. Jadi nantinya nih bioskop-bioskop yang ada di DKI Jakarta ada aturan yang nonton nih harus kapasitasnya di bawah 50%. Lalu jarak antar penonton harus 1,5 meter, social distancing. Lalu juga wajib masker. Dan yang nggak boleh juga adalah makan dan minum di dalam bioskop. Karena kalau makan dan minum kan otomatis orang pasti nurunin maskernya. Nah, ini nggak boleh karena sepanjang film penonton harus pakai masker. Jadi katanya juga kewajiban ini nantinya akan diawasi langsung oleh petugas. Nggak tahu ya benar-benar akan dipraktekkan oleh penontonnya atau enggak. Karena kalau melihat dari beberapa bisnis yang udah buka, coba kita pantau kalau Anda melihat di ibu kota, masih nggak sih berjalan sesuai dengan protokol yang seharusnya? Nah, itu pertanyaannya. Kita balik lagi soal ke industri hiburan. Jadi sebenarnya di industri hiburan ini, di bioskop ya, ini adalah salah satu pendapatan daerah ibu kota Jakarta. Jadi kalau di bioskop sebenarnya nggak hanya soal penjualan tiket yang menunjang pendapatan operasional. Tapi ada bisnis lain yaitu makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman ini kan kayaknya nggak pas gitu ya kita nonton nggak makan dan minum kalau lagi kondisi normal. Nah, ternyata sumbangsi dari bisnis makanan ini cukup besar. Kami ambil contoh dari data salah satu perusahaan bioskop yaitu Graha Layar Prima yang merupakan operator bioskop CGV di Indonesia. Jadi kalau Anda lihat penjualan tiket di CGV kinerja di tahun lalu untuk 2019 adalah 887 miliar rupiah untuk penjualan tiket. Sementara untuk makanannya ternyata menyumbang posisi kedua untuk komposisi pendapatan seluruh kinerja keuangan dari CGV, yaitu sebesar 300-an untuk penjualan makanan dan juga minuman. Jadi nanti kalau nggak boleh nih ada makanan dan minuman ke dalam bioskop, pertanyaannya sebenarnya bisnis ini nutup nggak sih biaya operasionalnya kalau hanya menunjang dari tiket. Apalagi tiket juga sebenarnya kan nggak boleh full ya, hanya boleh 50%. Jadi para pebisnis ini sebenarnya si malakama nggak sih dalam pembukaan bioskop ini?
Alhamdulillah sebenarnya ya udah boleh buka karena seenggaknya ada pemasukan. Tapi nutup nggak sih untuk pemasukannya? Karena kita lihat lagi nih soal pembukaan mal. Ternyata kan pengusaha-pengusaha mal juga bilang bahwa pembukaan mal ini sebenarnya nggak nutup biaya operasionalnya. Pengunjung mal lalu juga uang yang dikeluarkan oleh masyarakat ke mal belum mencapai titik normal, apalagi titik yang sebenarnya bisa 50-50 untuk biaya operasional secara keseluruhan selama sebulan. Nah, lalu kemarin juga Gubernur DKI Jakarta bilang ada kok negara-negara yang udah buka, ada sekitar 45 negara. Kita lihat, kita bandingkan saudara. Jadi negara lain yang sudah membuka bioskopnya memang ada 45 negara di seluruh dunia sudah membuka sejak bulan lalu. Tapi dengan catatan aturannya ini sangat-sangat ketat dan dilaksanakan. Ditambah ya catatannya adalah untuk negara-negara yang sudah membuka ini, tracing dan juga pemeriksaan di 3 negara ini sudah melampaui standar WHO. Jadi kita balik lagi nih ke data soal COVID, bahwa pemeriksaan di negara-negara yang sudah membuka bioskopnya ini tetap melampaui standar WHO. Kita lihat ya, untuk Tiongkok ini 30% kapasitas untuk bioskopnya, wajib masker, sudah dibuka sejak bulan Juli lalu. Tapi di Tiongkok juga sempat di bulan Maret sudah buka, tapi tutup lagi karena tiba-tiba muncul klaster. Lalu juga di Singapura ini 50% kapasitas, jarak pengunjung juga harus 1 meter dan wajib pakai masker. Sementara di Amerika Serikat saudara, bioskop yang dibuka ini tergantung untuk kondisi di negara bagian masing-masing. Bagaimana persebarannya? Kalau di California, di negara bagian California ini sempat mau dibuka tapi diundur karena ternyata jumlah persebaran masyarakat yang terkena COVID-19 ini masih tinggi. Jadi akhirnya diundur untuk pembukaan bioskopnya. Jadi ini yang harus dicamkan sebenarnya untuk disiplin para pengusaha, lalu juga disiplin para masyarakat yang nanti akan berani atau tidak untuk menonton di bioskop. Karena nggak hanya jumlah penonton saudara, tapi juga bagaimana jumlah film yang akan diputar, menarik atau enggak untuk ditonton, dan apakah masyarakat siap untuk ke bioskop. Dan tentu sekali lagi disiplin dari masyarakat dan juga pengusaha. Nah, kita balik lagi nih ke soal pendapatan. Jadi realisasi pajak dan pendapatan daerah DKI Jakarta ini seret sebenarnya gara-gara COVID-19. Jadi akhirnya pembukaan bioskop lalu juga pembukaan mal diperluas. Pertama kali dalam sejarah saudara, pendapatan DKI Jakarta akan terjun bebas akibat pandemi. Amukan pandemi membuat pendapatan daerah kocar-kacir. Akibatnya total setoran ke negara dalam bentuk pajak turut cekak. Kementerian Keuangan memaparkan data realisasi penerimaan pajak anjlok di bulan Juli. Jika tahun lalu adalah 705,4 triliun, tahun ini di akhir Juli hanya 601,9 triliun rupiah. Operasional bioskop dan perluasan pembukaan mal, misalnya di Jakarta, adalah salah satu cara menimba pendapatan saat brankas daerah seret. Ibu kota Jakarta yang punya target penerimaan daerah 50,9 triliun rupiah sampai 5 Agustus lalu baru mampu menjaring pendapatan 15,1 triliun rupiah. Angka yang terlalu kecil, yaitu baru 29,7% saja dari target. Pajak jadi kontribusi terbesar, yaitu 14,8 triliun rupiah. Dan juga kita tahu juga bahwa pajak untuk itu cukup besar ya, 10% itu dari pajak hiburan untuk yang bioskop ya. Itu lumayan kan, penerimaan daerah kan juga terbantu pemerintah daerah. Hiburan itu banyak ke sektor ya dalam tanda kutip ini adalah sektor yang dikenai pajak daerah ya. Kita tahu kalau pajak daerah itu mayoritas dikenainya dari sisi konsumennya ya, bukan pemilik bisnisnya. Jadi jangan sampai ketika pemerintah membuka yang dari sisi ini hanya sebatas penerimaan untuk daerah tapi tidak memikirkan kesehatan masyarakat. Jaga jarak fisik, terbatasnya operasional pusat belanja dan hiburan membuat total pendapatan DKI Jakarta tahun ini diperkirakan hanya 22,5 triliun saja. Hampir separuh dari pencapaian tahun lalu. Ini adalah rekor penurunan pendapatan pertama terbesar dalam sejarah DKI Jakarta. Bagi pengusaha, pelonggaran dirasa belum cukup. Mereka meminta keringanan pajak sebagai cadangan nyawa operasional.
Kalau ditanya insentif pajak disewa menyewa sampai saat ini sih belum ada ya. Karena kami sebagai penyewa sampai saat ini masih wajib memungut atau memotong setiap tagihan yang ada yang dapat dari atas tagihan dari teman-teman pengelola pusat belanja gitu. Jadi sampai saat ini pajak final pasal 4 ayat 2 ini masih berjalan seperti biasa gitu. Jadi tidak ada insentif, keringanan atau apapun. Kalau ingin membantu untuk diberikan insentif, saya kira sangat menarik ya, sangat membantu karena itu 10% dari total setiap tagihan yang kami dapatkan dari pengelola pusat belanja. Jika pendapatan anjlok, pembiayaan daerah berarti jebol. Sebenarnya rapor merah ini tidak hanya dialami oleh DKI Jakarta, tetapi hampir semua daerah di Indonesia. Mengutip para ahli, penyelamatan ekonomi sebenarnya berakar dari penanggulangan pandemi, bukan jalan pintas ke tiap sektor usahanya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.